Seni bela diri kungfu sangat diminati oleh para anak-anak di negara ini. Bahkan tak sedikit anak yang berlatih diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Seperti yang dilakukan oleh Lee. Orang tuanya datang menemui guru Han untuk menjemput Lee karena ia harus pindah ke luar negeri dan meninggalkan semua seni bela diri yang sudah dipelajarinya sejak kecil. Lee sempat mempertanyakan kepada ibunya mengapa harus meninggalkan semua ini. Namun ibunya berkata bahwa ini sudah saatnya memulai hidup baru. Tentu saja Lee tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya ia harus pindah ke New York. Di sini mereka akan tinggal di sebuah apartemen kecil dan tak lupa Lee membawa foto saudaranya yang sudah meninggal dunia. Malam ini Lee mencoba mempelajari lingkungan barunya dan mencari makan malam. Pilihannya tertarik kepada salah satu kedai pizza di sebelah apartemennya. Namun saat ia ingin memesan makanan, jawaban dari pemiliknya malah kurang mengenakan dan bahkan terkesan mengolok-ngolok Lee yang berasal dari negara lain. Anak pemilik kedai pizza ini pun langsung mengambil alih pelayanan dan menjelaskan kepada Lee bahwa pizza yang diinginkan oleh Lee tidak tersedia. Sebagai pendatang tentu saja tidak akan mudah bagi Lee untuk terbiasa dengan kota yang memiliki budaya sangat berbeda. Namun saat pulang sekolah, Lee tak sengaja bertemu kembali dengan gadis kedai pizza. Lee mencoba berkenalan dengannya dan menemaninya membeli bahan-bahan untuk kedai pizzanya. Namun di tengah perjalanan, Lee salah fokus dengan salah satu gym yang menjadi pusat pelatihan karate. Ketertarikan pemuda ini dengan bela diri tidak pernah hilang walaupun Lee sudah pindah ke luar negeri. Namun teman barunya di New York mengatakan bahwa sebaiknya Lee jangan pernah berlatih di tempat ini. Ternyata gym ini merupakan tempat latihan mantan Mia. Mia tidak mau Lee langsung mendapat masalah karena Lee baru saja pindah ke negara mereka sebab mantan pacar Mia ini memiliki kestabilan emosi yang sangat buruk. Mia dan Lee sedang berkunjung ke toko kelontong yang dikelola oleh orang Chinese. Awalnya Mia mendapat harga yang sangat mahal, namun setelah Lee menawar dengan bahasa Chinese, mereka pun mendapat harga yang sangat murah. Mia pun kaget ternyata begitu cara kerja di Chinatown. Sebagai imbalannya, Mia mengajak Lee untuk berkeliling kota dan mengajarkan Lee bagaimana cara kerja New York yang tentu saja sangat berbeda dengan negara asalnya yaitu China. Namun saat dalam perjalanan motor mereka mogok sehingga Lee dan Mia harus pulang menggunakan kereta dan tepat pula mantan pacar Mia ada di sini mengganggu mereka. Connor mengira Lee sudah merebut Mia darinya dan langsung menghajar Lee tepat di wajahnya. Tentu saja Mia merasa sangat bersalah dan meminta ayahnya untuk menutupi luka lebam di wajah Lee. Walaupun sudah berusaha sebaik mungkin menutupi luka lebam di wajahnya, tetap saja ibunya tahu bahwa Lee baru saja berkelahi. Ibunya sangat marah karena tujuan mereka pindah ke negara ini adalah agar Lee menjauhi ilmu bela diri dan perkelahian. Maka dari itu Lee diberikan guru privat yang akan membimbingnya sampai masuk ke perguruan tinggi. Namun tetap saja dari lubuk hatinya yang paling dalam, Lee masih sangat mencintai bela diri terutama kungfu. Abangnya sangat mendukung Lee bisa menjadi ahli kungfu terbaik nantinya. Namun sekarang Lee harus mengubur mimpinya itu dalam-dalam. Saat pulang sekolah lagi-lagi Lee diganggu oleh Connor. Kali ini Lee tidak akan diam dan mencoba untuk melawan. Tapi walaupun Lee sudah sering berlatih kungfu, Connor ternyata juga menguasai bela diri karate sehingga kali ini Lee harus kalah. Connor pun juga menantang Lee untuk bertanding melawannya di kompetisi karate paling mengerikan di kota mereka. Namun saat sedang merenungi itu, Lee tak sengaja bertemu dengan beberapa orang preman yang ingin menyerang tetangganya. Saat Lee ingin membantu, ia malah diserang juga para preman ini. Disinilah Lee memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan bela dirinya untuk menolong orang lain. Sebab para preman ini baru saja menyerang ayah teman barunya di kota ini. Victor sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Lee. Dan barulah Victor mau terbuka kepada Lee bahwa para preman itu menyerang untuk menagih hutang kepada Victor karena Victor memiliki hutang yang sangat banyak dengan bos mereka. Victor menceritakan bahwa sebenarnya ia adalah mantan petinju amatir terbaik di kota mereka dan secara mengejutkan Victor meminta Lee mengajarkannya kungfu. Victor mengira inilah kesempatan untuk kembali ke ring untuk mendapat uang agar bisa melunasi hutangnya sebab ada ahli kungfu yang baru saja menjadi temannya. Lee awalnya bimbang, namun setelah berkonsultasi dengan gurunya di Beijing, akhirnya Lee mau melatih Victor karena guru Han mengatakan bahwa membagikan ilmu adalah hal yang baik. Mereka pun mulai latihan dan Anna terlihat sangat kaget melihat Lee berkelahi dengan ayahnya. Mereka pun mencoba meyakinkan Anna bahwa semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Akhirnya Anna pun hanya bisa pasrah membiarkan ayahnya berlatih dengan Lee. Banyak sekali ilmu yang diajarkan oleh Lee, mulai dari keseimbangan kuda-kuda, pukulan kilat, dan tujuan utama mereka adalah meningkatkan kelincahan Victor saat bertinju di atas ring. Terlihat Victor sudah mulai mendapatkan kembali skill tinjunya. Setelah berlatih tinju dan kungfu dimanapun dan kapanpun, Victor terlihat sudah sangat siap untuk kembali ke ring setelah sekian lama pensiun. Hubungan Lee dan Victor juga semakin dekat dan saat inilah Lee menjelaskan mengapa ia tak mau lagi bertarung. Ibunya melarang Lee mendekati pertarungan karena Lee telah kehilangan abangnya karena ada yang dendam dengan abangnya sebab sudah dikalahkan saat pertarungan kungfu. Saat ini Lee juga sudah semakin dekat dengan anak Victor yaitu Anna. Namun Lee sempat dikecewakan karena melihat Anna malah kembali dekat dengan mantannya. Saat hari pertarungan bagi Victor sudah tiba, terlihat sikap Lee sangat dingin terhadap Anna karena diam-diam Lee sudah menyimpan perasaan kepada Anna. Tentu saja Anna mempertanyakan sikap Lee dan dengan jantan malam ini Lee mengatakan bahwa ia kecewa karena melihat Anna kembali dekat dengan mantannya. Namun Anna menjelaskan itu hanya salah paham dan Anna pun ternyata juga menyimpan perasaan kepada Lee. Namun baru saja mereka akan mendekat, ayah Anna malah datang. Victor sudah berlatih banyak dengan Lee untuk mengembalikan kembali
kemampuan tinjunya. Sebelum bertanding, terlihat Anna sangat mencemaskan ayahnya. Anna dan juga Lee hanya bisa memberikan dukungan dari luar ring. Victor terlihat sangat kesulitan di babak awal dan Lee terus memberikan semangat dan arahan kepada Victor. Lanjut part berikutnya.